Apakah itu benar-benar gurunya? Orang yang tiba-tiba masuk ke rumah kontrakan itu tak lain adalah Fei Hung yang sudah pergi dan kembali. Saat dia pergi sebelumnya, dia sepertinya pernah melihat Devan. Jadi dia berjalan kembali dan menemukan bahwa itu benar-benar Devan. Kamu panggil dia apa? Roygan menatap Fei Hung dengan ngeri. Roygan, ini dokter sakti yang aku ceritakan. Guruku, jawab Fei Hung. Tuan Wong bingung ya. Dia hanya menantu tidak berguna. Kok bisa jadi gurumu? Roygan berkata tak percaya. Tuan Wong, pasti salah lihat kan? Edward juga tidak percaya. Lagi pula, dia merasa guru Fei Hung paling tidak akan berusia setidaknya 70 atau 80 tahun. Makanya dia menyebutnya senior sebelumnya. Berapa umur Devan? Dia bahkan bisa menjadi guru Fei Hung. Ekspresi Fei Hung menjadi kesal ketika mendengar ini. Jika kalian tidak menghormati guruku lagi, aku akan bersikap kasar. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Devan dengan wajah memuji. Guru, kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk merawat mata Kak Stansa. Jawab Devan enteng. Lalu berkata, sudah kubilang, jangan panggil guru. Ya, guru, kata Fei Hung dengan hormat. Melihat pemandangan ini, Roygan benar-benar tercengang. Ternyata apa yang dikatakan Devan benar adanya. Dia benar-benar guru Fei Hung. Apalagi, dia belum mengakui Fei Hung sebagai muridnya. Paman Stansa, bisakah aku cek Kak Stansa sekarang? Devan menatap Edward. Ya. Edward belum sadar. Devan menggelengkan kepalanya. Berhenti bicara omong kosong. Mulai menusuk Evelyn dengan jarum. 10 menit kemudian, Devan menyelesaikan suntikan dan membalut mata Evelyn dengan kain kasa. Di dalam kain kasa dia menambahkan obat khusus akupuntur. Devan, apa kamu yakin mata Evelyn akan sembuh? Edward tak tahan untuk bertanya. Jangan tanyakan ilmu medis guruku. Kalau kata guru bisa, pasti bisa, kata Fei Hung duluan. Devan mengangguk, kamu hanya perlu mengganti kasa 3 kali sehari. Setelah 3 hari, mata Kak Stansa akan sembuh. Sekarang setelah Fei Hung berkata demikian, tentu saja Edward tidak akan meragukannya lagi. Pandangannya terhadap Devan meningkat pesat dalam sekejap. Lagi pula, agar putri mereka bisa melihat cahaya lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan. Paman Stansa, Bibi April, aku tahu aku menyakiti Kak Stansa dan kalian. Tapi percayalah, aku pasti akan balas budi kalian. Ujar Devan kepada pasangan tua itu. Devan, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun kamu sudah menyebabkan masalah parah, kamu sudah menyembuhkan mata Evelyn. Kita berdamai. Edward menghela nafas. Meski kehilangan kekayaan sebelumnya, setidaknya dia bisa melihat mata putrinya lagi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu membenci Devan lagi. Ya, hari ini cukup ramai. Saat ini, seorang pria dengan tatapan tegas dan alis tajam masuk ke rumah kontrakan. Itu adalah Tuan Tanah Gofar. Melihat kedatangan Gofar, ekspresi pasangan tua itu tiba-tiba terkejut. Ekspresinya juga menjadi kaku. Tidak perlu berpikir untuk tahu mengapa Gofar ada di sini. Dia tidak menghiraukan yang lain. Matanya terus mengamati tubuh montok April. Dia berkata sambil bercanda, Edward, apakah uang sewanya sudah siap? Berapa hari lagi? Aku pasti akan membayar. Memikirkan Gofar berkata dia mau April untuk tidur dengannya untuk membayar sewa.
Edward merasa sedih. Tetapi dia tetap harus bicara sambil tersenyum. Beberapa hari lagi. Bukankah kamu sangat sok keras kemarin? Gofar mencibir. Edward sangat sedih sehingga dia tidak bisa berkata-kata. April pun mengertakkan gigi dan tetap diam. Edward, aku tahu betapa sulitnya keluarga kalian. Jadi aku mencoba membantu kalian mengurangi beban. Coba pikirkan, selama istrimu membuka kakinya, bisa mendapatkan gratis sewa 3 bulan. Berapa sampah botol yang harus kalian jual? Gofar tampaknya sudah memutuskan Edward. Gofar, bangsat kau. Edward tidak tahan lagi. Mengutuk. Oh, kamu masih memaki. Mau aku tendang kalian keluar sekarang? Gofar berkata dengan dingin. Begitu mendengar akan didepak, Edward langsung sedikit takut. Sekarang Evelyn dalam masa kritis perawatan. Dia tidak boleh diusir. Melihat Edward berhenti berbicara, Gofar tersenyum dan berkata, April, kamu sangat cantik. Aku sudah lama ingin menidurimu. Jadi biarkan aku melakukannya sekali. Aku akan memberimu 20 juta. Dengan cara ini, kalian bukan cuma bisa meningkatkan taraf hidup dan bahkan masih memiliki uang ekstra untuk merawat mata putrimu. Gofar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan setuju. April tidak menyangka Gofar mengutarakan pikirannya di depan begitu banyak orang. Pipinya memerah. Panik karena malu. Tidak setuju. Baiklah. Kalau begitu tolong keluar dari rumahku. Juga, ketika kalian masih tempati, ada merusak rumahku, juga harus dibayar 200 juta. Tidak kurang. Gofar berkata dengan dingin. Apa? 200 juta? Kamu memeras. Ekspresi wajah Evelyn kesal. Hehe. Aku bisa menagih sebanyak yang aku mau untuk rumahku. Saat ini, Devan mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang Edward dengan curiga. Berkata, Paman Stansa, aku memberi kamu kartu bank. Bukankah kamu pergi untuk ambil uangnya? Betul. Lalu mengapa kamu masih berutang uang sewa? Kartumu, bukankah hanya 10 juta? Bisik Edward. Melihat hal itu, Roygan tahu bahwa kesempatannya untuk tampil kembali datang. Segera berkata, Paman Stansa, aku akan membantu kalian membayar uang ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 200 juta ke Gofar. Meskipun Gofar tidak rela, dia sudah diberi uang. Diberi begitu banyak. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sayang sekali dia tidak bisa tidur dengan April. Terima kasih Roygan. Pada saat itu, Edward berterima kasih kepada Roygan dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, sebagai seorang pria, dia bahkan membiarkan istrinya begitu terhina. Tidak ada solusi. Terkadang, uang bisa mengalahkan segalanya. Jika kamu tidak bisa menghasilkan uang hari ini, mungkin kamu benar-benar harus. Edward tidak berani memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku baru saja membeli rumah dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Kalian bisa bawa Evelyn untuk tinggal di sana. Aku bisa sewa seorang pelayan untuk mengurus Evelyn. Roygan segera melanjutkan mumpung kondisi masih baik. Setelah selesai berbicara, dia masih tidak lupa melihat Devan sambil berpikir. Memang kenapa jika Evelyn sudah sembuh? Tidak, ini masih merupakan akhir yang buruk. Dalam masyarakat ini, tanpa uang, sulit untuk bergerak 1 inci pun. Devan agak bingung. Bukankah gurunya mengatakan bahwa kartu itu tidak ada batasnya? Mengapa hanya 10 juta? Kak Stansa, aku juga punya rumah.
Kamar sudah disiapkan untuk kalian. Kalian bisa pindah hari ini, kata Devan. Devan, apakah kamu punya rumah? Di mana rumahmu? Itu bukan di perumahan kumuh sekitar Doujin, kan? Rumahku punya lingkungan yang lebih baik. Bisa membantu pemulihan Evelyn. Bersambung. Bab 15. April mempersulit. Itu tidak benar. Ada di Jalan Avery, jawab Devan. Jalan Avery. Kamu sebut di sana itu rumah. Roygan berkata sambil tersenyum. Padahal, Jalan Avery sudah termasuk relatif dekat dengan kota. Harga rumah di sana juga tidak murah. Tapi yang jelas, tidak bisa dibandingkan dengan rumah milik Roygan. Guru, aku punya rumah 100 meter persegi di daerah perkotaan. Gimana kalau aku kuberikan padamu? Saat ini, Fei Hung bicara dengan sopan. Tidak, aku gak butuh. Aku sudah punya rumah sendiri. Devan menggelengkan kepalanya. Melihat Devan yang masih keras kepala, Roygan melanjutkan, rumahmu sebesar apa? Paling cuma beberapa puluh meter persegi kan? Kamu tidak akan membiarkan keluarga stansa tinggal berdesak-desakan di rumah kecil, kan? Tenang saja, sudah pasti cukup, ucap Devan santai. Paman stansa, dengar baik-baik, lebih baik ikut ke rumahku. Kalian sudah banyak menderita selama ini. Sudah waktunya untuk menikmati hidup. Roygan percaya bahwa Edward pasti tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Toh, Edward dari dulu tidak mampu tinggal di rumah. Memang, Edward sedikit tergoda. Dalam 3 tahun terakhir, hidupnya memang bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Meski kakek sudah mengusirnya dari rumah 3 tahun lalu, tapi dia masih sering bertemu dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Setiap kali bertemu dengan anggota keluarga lainnya itu, dirinya merasa tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. Kalau bisa tinggal di rumah, setidaknya bisa merasa lebih bangga. Istriku, bagaimana menurutmu? Meski Edward lebih memilih rumah Roygan, tapi dia tetap meminta pendapat April. April terdiam sesaat, berkata pada Devan, Devan, jangan salahkan Bibi karena membahas realita yang ada. 3 tahun belakangan ini, kami memang banyak menderita. Tidak apa-apa kalau hanya untuk kami. Tapi Evelyn tidak boleh menderita lagi. Devan tentu saja mengerti maksud April. Dia langsung berkata, Bibi, tenang saja. Rumahku tidak lebih buruk dari rumah Roygan. Bahkan lebih cocok untuk menikmati hidup. Melihat Devan masih keras kepala, April melanjutkan, Devan, aku tahu, kamu ingin menebus segala sesuatunya untuk Evelyn. Kalau memang kamu pria normal, Evelyn mungkin akan menyukaimu lagi. Aku tidak masalah dengan hal tersebut. Tapi sekarang, apa kamu masih bisa dianggap sebagai laki-laki? Kamu sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Evelyn. Ucapan April barusan bukan tanpa alasan. Menurutnya, Devan sudah mendonorkan 1 ginjal untuk Nikita. Pria yang hidup hanya dengan 1 ginjal sama sekali tidak bisa dianggap sebagai pria. April sebagai orang yang pernah mengalami banyak hal tentu tahu betapa pentingnya hal semacam itu bagi perempuan. Contohnya Edward, dia tidak ahli dalam bercinta. Sekarang dia semakin tua. Bahkan buat orgasme sekali aja sudah sulit. Sedangkan bagi April, ini adalah usia di mana hasratnya sedang tinggi-tingginya. Rasanya setiap hari harus melakukannya. Tapi Edward tidak bisa memberikan kepuasan tersebut. Perasaan seperti itu sangat tidak nyaman. Kalau bukan karena beberapa tahun terakhir,
Pikirannya hanya fokus untuk mengobati penyakit putrinya. April mungkin sudah tumbang. Jadi, April tidak mau Evelyn bersama Devan. Kalau hubungannya tidak berjalan baik, bukankah Evelyn akan jadi janda tanpa anak? Kata-kata April memang sangat tegas. Bibi Jenatra, tenang saja. Kesehatanku baik-baik saja. Tidak akan ada masalah, jawab Devan. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu mengira gurunya mengganti ginjalnya dengan ginjal babi. Namun ketika sudah waktunya untuk pergi, dia sadar akan kesalahannya. Ternyata gurunya mengganti ginjalnya dengan ginjal kirin. Ini bukan hanya ginjal kirin. Devan jatuh dari tebing saat itu. Sebagian besar bagian tubuhnya rusak. Tapi dia juga beruntung. Saat jatuh dari tebing, kebetulan dia menabrak seekor kirin purba. Saat itu, kirin purba dan kaisar pembunuh sudah bertarung selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Keduanya sudah sangat lelah. Semuanya hanya bergantung pada kemauan keras dari diri masing-masing. Mungkin keduanya akan mati bersama. Tapi Devan tepat waktu mengenai kirin. Kirin yang hanya bertumpu pada nafas terakhirnya akhirnya tak sadarkan diri. Karena hal tersebut, kaisar pembunuh mendapat kemenangan terakhir. Bisa dibilang bukan kaisar pembunuh yang menyelamatkan Devan, melainkan Devan yang lebih dulu menyelamatkan kaisar pembunuh. Untuk menyelamatkan Devan, kaisar pembunuh mentransplantasikan sebagian besar organ kirin ke tubuh Devan, mengganti darah Devan dengan darah kirin. Kaisar pembunuh juga sebenarnya tidak tahu apakah dia bisa menghidupkan kembali Devan. Dia berusaha melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tak disangka, saat Devan mendapat transplantasi organ kirin purba, tidak ada reaksi penolakan sama sekali. Bahkan sempurna menyatu dengan tubuhnya. Di saat yang sama, kaisar pembunuh juga menemukan bahwa Devan seperti terlahir kembali. Kebugaran fisik dan bakatnya mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, kaisar pembunuh memutuskan untuk mewariskan apa yang dipelajarinya seumur hidup pada Devan. Benar saja, hanya dalam waktu 3 tahun, Devan sudah mengunggulinya dalam seni bela diri maupun ilmu medis. Tentu saja, ada juga efek sampingnya, yaitu hasrat Devan jadi sangat tinggi. Jadi kaisar pembunuh membiarkan Devan turun gunung. Bagaimanapun, dia sudah tua. Dia tidak bisa membantu Devan menurunkan semangat juang kirin dalam tubuhnya. Makanya, saat Devan melihat Gavin, ada adegan memalukan itu. Selama 3 tahun, Devan mengira dirinya tidak cukup baik. Semua pikirannya tertuju pada melatih diri dan balas dendam. Jadi dia tidak merasakan banyak hal. Tapi sejak melihat Gavin waktu itu, bahkan ketika sedang berlatih, Devan merasa bahwa ada gejolak dalam dirinya. Devan tahu bahwa dirinya benar-benar sudah sembuh. Meski apa yang dikatakan Devan sudah bisa dipastikan, tapi jelas, April tidak akan percaya. Lagi pula, pria mana yang akan mengaku bahwa dia tidak bisa bercinta lagi? Bahkan jika Edward jelas-jelas seorang pecundang, dia tidak akan mengakui bahwa dirinya tidak bisa melakukannya. Edward bahkan bercerita pada orang-orang bahwa dirinya sangat kuat. Devan, Bibi sudah punya banyak pengalaman. Tentu saja Bibi tidak bisa dibohongi. Ginjal itu sangat penting untuk laki-laki. Kalau hanya punya 1 ginjal, pasti gak bisa kan? Kata April dengan mata menyipit. Bu, apa yang kamu bicarakan? Wajah cantik Evelyn memerah. Kenapa ibunya terus membicarakan topik ini? Devan pasti sangat malu.
Dia tidak akan bisa menjawabnya kan? Tidak ada cara untuk membuktikan hal ini pada April. Untuk sementara, Evelyn juga tidak tahu harus berkata apa. Bu, aku sangat mencintai Devan. Entah dia memang bisa bercinta atau tidak. Aku tetap mencintainya. Kali ini Evelyn berkata dengan malu-malu. Kamu ini tahu apa? Kamu sekarang bisa bilang begitu karena kamu tidak tahu betapa pentingnya urusan bercinta. Setelah kamu mengalaminya, kamu akan tahu bahwa kamu tidak bisa bertahan tanpa bercinta sehari sekalipun. Ibumu jelas tahu akan hal itu. April tahu kalau dirinya sudah salah bicara. Jadi dia segera tutup mulut. Bagaimanapun, di depan orang luar, tentu masih harus meninggikan prianya sendiri. Benar saja, wajah tua Edward memerah. Terlihat tidak sabar untuk segera mencari lubang untuk bersembunyi. Adapun Devan, dia tidak tahu harus berkata apa. Ya, Devan, selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu memang masih bisa jadi laki-laki sejati, aku akan tinggal bersama Evelyn di rumahmu. April tahu Devan tidak bisa membuktikannya. Jadi dia bilang begitu. April sudah sangat menderita. Jadi April harus menjaga putrinya dengan baik kali ini. Sama sekali tidak bisa membiarkan putrinya mengulangi kesalahannya sendiri. Apalagi, April juga khawatir kalau Devan bahkan lebih tidak berguna daripada Edward. Tentu saja, yang lebih penting, dia tidak ingin Evelyn dan Devan bersama. Bibi, kamu mau aku membuktikannya? Kata Devan canggung. Bagaimana cara membuktikan hal semacam ini? Bersambung.